berdoa dulu. Ya, siapa yang bisa memimpin doa, Ananda? Silakan. Duduk siap. Doa mulai. Persiapkan diri kita untuk belajar. Nah, siap kita untuk mulai pelajaran ya? Siap. Alhamdulillah. Nah, jadi apakah ada yang tidak hadir, Ananda, hari ini? Ada Ada siapa itu? Ada 3 orang. Apa keterangannya? Sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat diberi kesembuhan ya. Amin. Nah, Ananda, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya, seperti yang sudah nampak di layar. Materi kita berikutnya adalah tentang resensi, kebahasaan dari teks resensi. Nah, ini akan kita pelajari. Tapi sebelumnya kita coba dulu review bagaimana materi-materi yang sudah Ananda pelajari ya. Baik, siapa kira-kira yang bisa mengulang apa materi sebelumnya yang kita sudah pelajari sebelum kita masuk ke materi kebahasaan ini? Kan Fania? Sebuah karya baik itu buku atau tulisan, di mana unsur-unsurnya terdiri dari identitas buku, kemudian riwayat, sinopsis, ulasan kelebihan dan kekurangan, serta penutur. Oke, bagus ya Fania ya. Bagaimana menurut yang lain maka? Oke, bagus ya. Jadi itu yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang unsur dari teks resensi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar lagi tentang kebahasaannya. Apa saja kebahasaannya? Nah, jadi nanti di sini, nah tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kebahasaan teks resensi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan dari teks resensi ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, dalam kebahasaan, kira-kira ada nggak yang sudah baca-baca materi? Apa saja kebahasaan dalam teks resensi? Siapa lagi? Ada nggak yang sudah lihat materi? Ya, Fania lagi, silakan. Jadi pembahasan tentang itu pertama ada menggunakan kondisi penyebaran seperti bahwa, kemudian ada menggunakan kondisi penerang, kemudian selanjutnya ada menggunakan kondisi temporal seperti sejak, setelahnya biasanya kebanyakan menggunakan kondisi menggunakan rekomendasi seperti saran, contohnya sebaiknya menulis atau hendaknya menulis. Bagus ya. Jadi itu dia ya, 4 kebahasaan, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks resensi. Coba kita ulang lagi bersama. Pertama apa? Kedua? Ketiga? Dan keempat? Oke, jadi ada 4 ciri kebahasaan yang akan kita pelajari. Nah, inilah nanti yang akan kita analisis sesuai dengan teks yang ada di buku Ananda. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Mimi akan sampaikan dulu langkahnya ya, supaya Ananda tahu nanti apa yang harus Ananda lakukan. Jadi, inilah langkah pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Kita akan menggunakan model pembelajaran jigsaw ya. Nah, di model ini Ananda nanti akan dibagi menjadi kelompok. Pertama, kelompok induk namanya. Kelompok induk ini kelompok besar. Kemudian nanti dari kelompok induk ini akan dipecah sesuai dengan unsur kebahasaan. Silakan nanti Ananda pilih. Nah, sesuai dengan bakat dan minat Ananda. Silakan pilih apakah Ananda mau menganalisis yang temporalnya,
anggota kelompok. Nah, jika sudah dapat, nanti yang tim ini akan berpencar bergabung dengan yang sesama. Oke? Sesama yang mencari konjungsi temporal. Bergabung dengan kelompok-kelompok kecil namanya lagi. Nah, setelah diskusi dilakukan, barulah nanti anggota kelompok kembali lagi ke kelompok induk untuk menyatukan atau untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi ibaratnya dia pergi dulu bermain, dapat ilmu, dikasih tahu sama keluarganya. Ini loh yang diperoleh hari ini, gitu ya. Nah, baru nanti kita presentasikan secara ini. Nah, paham ya untuk langkah kerja kita hari ini? Paham. Baiklah kalau begitu. Nah, kalau begitu karena Anda sudah paham, berarti kita langsung saja bagi kelompok. Kita baginya menjadi 6 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, kita mulai dengan cara berhitung. Silakan dimulai dari sini. 1, 4, 6. Oke, lanjut. 6. Oke, jadi sudah tahu anggota kelompoknya ya. Silakan nanti kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1 dan begitu seterusnya. Nanti setelah ini Ananda akan menganalisis teks yang berjudul Toilet, ya, teks resensi Toilet halaman 226. Nah, silakan dibaca teks itu dan dianalisislah unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baiklah. Nah, sebelum kita mulai, kita akan kasih dulu nama untuk masing-masing kelompoknya. Silakan perwakilan kelompok untuk ambil. Ananda boleh memberikan nama kelompoknya sesuai dengan kreativitas Ananda, ya. Silakanlah namakan. Tapi tema kita hari ini kan resensi ya. Kalau bisa berkaitan dengan resensi juga. Oke, kelompok 1 kita akan bekerja di 2, kita akan membakar lapangan kita di lapangan untuk menyelesaikan tugas. Ya, baik Ananda, silakan gabung dengan kelompok kita ke lapangan. Aku temporal. Aku yang ini sebenarnya. Yang sudah menentukan pilihannya, kebahasan apa yang akan dicari, silakan bergabung sesama dengan kebahasaan tadi. Oke, silakan. Penerang lo. Sama satu. X. Marah nenek. Sekarang, ya, nanti kan kita fokus mencari apa contoh konjungsi yang ada di dalam teks tersebut. Nah, silakan Anda cari yang ada dalam teks dan dituliskan. Nah, untuk pelaporannya nanti, Ananda boleh bebas memilih apakah mau dilaporkan dalam bentuk PowerPoint atau dilaporkan dalam bentuk poster, dalam bentuk infografik. Jadi Ananda dibebaskan sesuai dengan kreativitas Ananda. Paham ya? Baik, silahkan bekerja. Wah. Sekarang
ini di bagian akhir halaman 227. Kalimat terakhirnya mulai dari hanya saja sampai remaja saja. Nah, ada kunci sehendaknya dan sebaiknya ya. Kan di situ nggak ada. Kita kan harus tepat pada buku kan? Baik, Ananda, sudah selesai? Sudah? Sudah. Silakan bergabung lagi dengan kelompok induk dan sampaikanlah hasil diskusi yang Ananda peroleh ini di kelompok induk nanti ya. Silakan Ananda gabung dengan kelompok induk lagi. Oke, ayo gabung lagi dengan kelompok induk. Silakan dilanjutkan diskusinya dengan tim kelompok induknya dan perhatikan dalam diskusi berkelompok itu kita harus saling menghargai ya. Kita harus saling menghargai pendapat dari teman kita. Jadi kita tidak boleh ego sendiri, harus saling menghargai. Nah, inilah termasuk ke dalam kesadaran sosial Ananda gitu. Bagaimana kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain dan kita tidak boleh ego dengan diri kita sendiri. Gitu ya, paham ya? Paham. Baik, silakan lanjutkan diskusinya. Goyang-goyang ya, kita nggak belajar itu. Alhamdulillah teman-teman, tadi kan ditugaskan untuk menjadi bagian yang fungsi temporal dan dalam mengenakan kelompok tadi sudah kami edit menjadi poster hasil dari diskusi tadi mengenai konjungsi temporal yang kami temukan di teks relate oleh Obengkin. Nah, silakan dia dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok Independen akan menjelaskan mengenai ciri kekerasan dari teks resensi, yaitu dari teks nilai. Pertama, konjungsi penerang. Pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa cemilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol. Konjungsi penerang pada teks ini adalah yaitu. Selanjutnya, konjungsi temporal. Edward yang ketika itu termalukan karena ketahuan menjadi walia di taman lawak. Selanjutnya, mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella. Selanjutnya, pada saat mereka sedang belajar bersama. Konjungsi temporal pada teks ini adalah ketika, akhirnya, dan saat. Selanjutnya, konjungsi penyebab. Karena Edward adalah seorang penyebab. Konjungsi penyebab pada teks ini adalah karena. Selanjutnya, saat. Selanjutnya ini adalah seharusnya penulis tidak hanya berfokus pada penggunaan kata bahasa remaja, sehingga tidak menjadikan karya ini hanya terfokus pada para remaja. Di sini kata salahnya adalah seharusnya. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Maka kami tutup presentasi kami ini dengan mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Ananda penampilan dari kelompok Harry Potter, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Harry Potter. Penampilan yang sangat bagus dan lengkap tadi dengan contoh-contohnya. Nah, sekarang marilah kita kepada sesi kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Abdi. Perkenalkan nama saya Abdul Hendrik. Di sini resensi adalah teks yang berisi ulasan atau memberikan pertimbangan serta gambaran terhadap suatu bacaan, sehingga pembaca dapat mengulas dan mengetahui apa yang harus dipertimbangkan sebelum membaca. Dan selanjutnya di dalam teks resensi ini juga terdapat beberapa struktur seperti judul, sampul buku, identitas buku, pendahuluan,
inti atau isi dari lisensi itu sendiri dan penutur. Dan seperti yang telah kita kerjakan tadi, juga terdapat beberapa unsur kebahasaan seperti konjungsi temporal, konjungsi penyebaban, dan konjungsi penerang, serta saran yang akan berada dalam isi lisensi itu sendiri. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan dengan adanya lisensi ini, maka pembaca dapat mengetahui terlebih dahulu apa gambaran umum yang ada di dalam satu teks bacaan yang akan mereka baca, dan dengan adanya lisensi ini juga dapat menjadi patokan bagi penulis untuk melihat apa saja kekurangan yang harus diperbaiki dari hal yang ditulisnya tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali Ardi. Kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulan yang disampaikan Ardi tadi sudah lengkap, mulai dari pengertiannya, unsurnya, dan juga hari ini kita belajar tentang kebahasaannya. Apakah sampai di sini ada pertanyaan, Ananda? Tidak, alhamdulillah. Nah, kalau begitu kita sudah sampai pada akhir pelajaran kita. Dan untuk minggu depan, silakan Ananda bawa satu contoh lisensi lagi. Silakan Ananda cari, boleh cari di media cetak atau cari di internet. Nah, ini untuk tugas minggu depan. Nah, kalau begitu, untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan tadi. Pertama, terkait dengan perasaan saya dalam merencanakan. Saya merasa cukup tertantang dalam merencanakan pembelajaran tadi karena saya mendesain pembelajarannya dengan cukup menarik dan memasukkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran tadi. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kebetulan tadi di kelas cuaca panas dan murid-murid minta belajar di luar kelas, dan saya kombinasikan untuk belajar di bawah pohon, dan ini menyenangkan bagi murid. Kemudian pembelajaran yang dapat saya ambil dari proses PBM tadi, yaitu bagaimana teknik kesadaran penuh ini dapat memfokuskan, dapat memusatkan perhatian siswa, jadi siswa lebih fokus dalam belajar. Nah, di sini dengan adanya teknik kesadaran penuh, siswa menjadi lebih fokus dan lebih mudah mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dan juga pembelajaran sosial emosional ini. Kemudian dalam pembelajaran tadi saya merasa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya yaitu tentang bagaimana saya menerapkan teknik kesadaran penuh ketika membuka pembelajaran. Tadi saya membuka dengan berdoa, kemudian memusatkan perhatian siswa, kesadaran diri. Namun saya merasa ini masih belum maksimal. Saya akan mencobakan nanti di kelas lain bagaimana teknik kesadaran penuh ini dikombinasikan dengan games, dengan ice breaking sehingga menjadi lebih menarik. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.